Siswa-siswi sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kapanpun kalian membuka video ini, kita lanjutkan ke video yang kedua terkait dengan permasalahan sosial. Ini Bapak sudah tunjukkan di awal pembelajaran. Jadi ada permasalahan sosial, lalu ada kemiskinan, kriminalitas, kesenjangan ekonomi, sosial ekonomi, dan ketidakadilan. Sudah kita bahas tentang pengertian masalah sosial, lalu penyebab masalah sosial, dan klasifikasi masalah sosial. Jadi ada ekonomi, kebudayaan, psikologi, dan biologi. Dan terakhir kemarin kalian sudah mengerjakan soal tentang klasifikasi permasalahan sosial yang ada di sekitarmu. Lalu kamu memilih salah satu di antaranya dan mengerjakan soal tersebut. Dan ini sudah kalian kerjakan juga terkait dengan pendekatan upaya pemecahan masalah sosial, baik dengan pendekatan, basis pemecahan, atau upaya pemecahan. Oke, baik, sekarang kita lihat ke tentang permasalahan sosial yang pertama, yaitu tentang kemiskinan. Ya, yang pertama ini tentang kemiskinan. Ini minta maaf, ini terkendala dengan tampilan sehingga bermasalah kelihatannya. Jadi ini permasalahan sosial yang pertama, yaitu kemiskinan. Nah, kita bisa melihat pengertian kemiskinan itu bisa diartikan baik itu secara absolut. Ya, absolut itu artinya bahwa begitu adanya atau pasti begitu secara absolut itu, maka kondisi kemiskinan secara absolut pengertiannya itu kondisi kemiskinan yang diukur dari tingkat kemampuan suatu keluarga dalam membiayai kebutuhan yang paling minimal untuk dapat hidup sesuai dengan taraf hidup kemanusiaan yang paling rendah. Jadi secara absolut, ya, secara pasti bahwa kemiskinan itu adalah kondisi di mana mengukur tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga ketika dia membiayai kehidupan sehari-harinya, kehidupan mendasarnya. Misalnya beli beras saja sudah tidak mampu, ya, atau kebutuhan-kebutuhan vital lainnya itu tidak terpenuhi, atau kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, ada yang kurang, maka di situ secara absolut pengertian kemiskinan adalah ketika kita mengukur kemampuan seseorang atau suatu keluarga ketika dia membiayai kebutuhan yang paling minimal, yang paling dasar, yang paling rendah, yang paling vital, itu saja sudah tidak mampu. Berarti itu secara absolut disebut dengan kemiskinan. Tetapi lain halnya dengan kemiskinan yang diartikan pengertian secara relatif. Ya, secara relatif. Nanti akan Bapak sampaikan. Jadi secara relatif itu artinya perbedaan relatif mengenai tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat. Apabila disebut relatif itu berarti tidak ada satu kepastian. Misalnya ini gedung, rumah besar, mewah. Rumah yang paling sederhana di antara gedung-gedung ini, maka dia dianggap sebagai, ya, itu agak kurang mampu karena relatif. Tetapi mungkin ketika yang paling rendah di suatu daerah ini disandingkan dengan daerah lain, maka mungkin dia yang paling kaya. Karena mungkin di situ rumah-rumah yang ada di daerah lain itu justru lebih sederhana daripada yang paling sederhana di tempat tertentu. Maka dia secara relatif. Lebih detail lagi, ini tempat A
ini tempat B. Jadi katakanlah 1, 2, 3. Di antara 3 buah rumah ini, nomor 1 ini adalah rumah yang paling sederhana. Tetapi di sisi lain ada tempat B. Ternyata yang paling sederhana di tempat A ini adalah ketika disandingkan dengan lokasi atau tempat di lokasi B, ternyata yang sederhana di tempat A ini justru lebih paling baik, paling kaya di lokasi B, maka dikatakan relatif ya. Karena tidak ada satu kepastian, apabila tempat tertentu maju, di tempat tertentu terbelakang, justru tentang kemiskinan itu bisa relatif, disesuaikan. Oke, baik. Nah, kita lihat penyebab kemiskinan. Ini enggak selesai nih, bertimpa jadinya. Oke, baik. Tapi yang pasti kalian sudah melihat dan kalian memiliki PowerPoint tentang kemiskinan ini, tentang permasalahan sosial ini. Jadi penyebab kemiskinan itu yang pertama, rendahnya tingkat pendidikan ya, rendahnya tingkat pendidikan. Jadi pendidikan itu juga mempengaruhi tentang kondisi kemiskinan manusia. Apabila dia sudah tingkat pendidikannya agak menengah ke atas, maka dia bisa membaca peluang, dia bisa mengatur segala sesuatunya dengan baik, dan itu akan menekan angka kemiskinan. Jadi rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan dan gizi juga mempengaruhi terkait dengan kondisi kemiskinan. Lalu terbatasnya lapangan pekerjaan, dan keempat, kondisi keterisolasian, artinya kondisi di mana suatu lokasi itu susah diakses, baik lewat jalan darat, jalan air. Tempat yang terisolasi juga akan mempengaruhi, akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Nanti dilihat, karena memang di sini agak tidak bisa menampilkannya di PowerPoint yang sudah kalian kerjakan, bisa kalian melihat tentang penyebab kemiskinan. Nah, ini sebatas pengetahuan saja terkait dengan lingkaran setan kemiskinan. Jadi karena sudah pengetahuan yang rendah, daya beli, pendidikan dan informasi yang rendah, produksi rendah, pendapatan rendah, dan macam-macam aneka macam itu, kinerja rendah, kesehatan rendah, gizi rendah, dan terusnya. Itu lingkaran kesehatan itu terus ada di berbagai tempat. Maka itu ada 3 lingkaran, lalu di tengah itu ada kolom kecil yang menyatukannya, yaitu miskin ya. Ini dia ini jadi dengan situasi yang ada situasi yang ada ini ya, itu lingkaran setan kemiskinan. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu sudah diketahui saja. Nah, sekarang lanjutkan dengan setelah lingkaran setan kemiskinan, kita lanjutkan dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Jadi untuk strategi ini ada 2 hal yang bisa dilakukan, yaitu kebijakan secara langsung dan kebijakan secara tidak langsung. Secara tidak langsung, yang pertama itu menciptakan dan kestabilan situasi ekonomi, sosial, dan politik. Menciptakan ketentraman dan kestabilan sosial
dan kestabilan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Lalu yang kedua, mengendalikan jumlah penduduk. Mengendalikan jumlah penduduk itu strategi penanggulangan kemiskinannya. Jadi jumlah penduduk itu dikendalikan. Dan yang berikut, melestarikan lingkungan hidup dengan membudayakan kelompok masyarakat miskin melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan masyarakat, itu artinya. Nah, berikut terkait dengan kebijakan langsung. Kebijakan langsung itu jadi yang pertama, pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran. Jadi pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran. Ini kebijakan langsungnya, pengembangan data dasar dalam penentuan kelompok sasaran. Lalu yang berikut, penyediaan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan kesehatan, dan pendidikan. Jadi apabila ada kebijakan langsungnya, maka akan dilakukan penyediaan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan kesehatan, dan pendidikan. Lalu berikut, menciptakan kesempatan kerja. Ini kebijakan langsung. Jadi misalnya pemerintah langsung membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakatnya. Lalu program pembangunan wilayah. Program pembangunan wilayah. Dan yang terakhir, pelayanan pengkreditan. Ya, yang terakhir, pelayanan pengkreditan. Nah, ini kebijakan langsung dan tidak langsung yang bisa Bapak Ibu terima terkait dengan strategi penanggulangan kemiskinan. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini kita melihat jenis-jenis kriminalitas. Jenis-jenis kriminalitas. Jadi ada kejahatan tanpa korban, perjudian, pecandu alkohol, kejahatan tanpa korban. Contohnya perjudian, pecandu alkohol. Lalu kejahatan profesional, misalnya perampokan atau pencopetan. Ini kejahatan profesional. Kejahatan terorganisasi, misalnya mafia perjudian, mafia penjualan narkotika. Itu terorganisasi. Kejahatan kerah putih dan kejahatan berbasis teknologi, penggelapan pajak, manipulasi saham. Dan berikut, kejahatan transnasional, kejahatan transnasional. Jadi kejahatan transnasional itu perdagangan hewan langka antar negara dan perdagangan narkotika antar negara. Itu kejahatan transnasional. Baik, itu jenis-jenis kejahatan kriminalitas. Nah, kita lihat penyebab kriminalitas. Oke, baik, penyebab kriminalitas. Jadi lihat ada 3 bagan ini ya. Ada 3 bagan merujuk pada satu hal dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penyebab kriminalitas itu pertama karena kemajuan teknologi. Oke, baik, kemajuan teknologi. Lalu ada mekanisasi, industrialisasi, dan berikut urbanisasi.
Jadi kita jelaskan satu persatu penyebab kriminalitas. Jadi ada efek dari kemajuan teknologi. Jadi dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini juga menyebabkan terjadinya kriminalitas. Lalu mekanisasi, industrialisasi. Jadi ada aneka macam perubahan-perubahan ya, yang dulunya serba manual lalu sekarang serba digital ya. Nah, jadi perubahan-perubahan itu menyebabkan terjadinya kriminalitas. Lalu berikut urbanisasi, terjadi perpindahan penduduk, itu juga menyebabkan terjadinya, kalau ada kurung-kurung awal penyebab terjadinya kriminalitas, menyebab terjadinya masalah sosial, maka akan muncul kriminalitas. Ini ada teori-teori terkait kriminalitas. Ini nanti kalian baca sendiri lah ya. Ada biologis, ada anomi, culture conflict, kode konflik, differential association, lalu subculture, lalu labeling, lalu control. Itu kalian baca sendiri saja. Nanti cari referensi di luar apa yang dimaksud dengan terkait teori-teori terkait dengan kriminalitas yang biologis, anomi, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat di dalam masyarakat itu ada yang disebut stratifikasi ya. Selain memang ada dengan sendirinya di dalam kehidupan bermasyarakat itu, ada yang disebut dengan stratifikasi sosial. Mengapa ini terjadi? Ya. Perbedaan jenjang, perbedaan tingkat ini juga menyebabkan kriminalitas itu atau permasalahan sosial itu terjadi. Ya. Permasalahan sosial itu terjadi. Nah, sekarang coba siswa-siswi sekalian melihat gambar di samping. Menurut Anda, apakah ada perbedaan antara orang yang naik mobil dengan orang yang Pasti langsung menjawab secara pribadi dalam hatimu ya. Pasti ada perbedaan kan? Saya yakin ada perbedaan yang tertera pada gambar. Lalu pada kehidupan masyarakat, kondisi tersebut dinamakan stratifikasi sosial. Ya. Dengan adanya tingkatan-tingkatan yang ada, kalau ada perbedaan dalam gambar itu, maka dalam sosiologi atau kondisi yang demikian adanya itu disebut dengan stratifikasi sosial. Dengan demikian, ini tidak bisa ditampilkan ya. Jadi dalam kotak itu seharusnya tertulis ya. Dengan demikian, pelapisan sosial atau stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Jadi stratifikasi adalah, tadi kan saya mengajak kalian untuk melihat gambar. Gambar itu jelas ada perbedaan. Dengan demikian, kalau ada perbedaan itu menunjukkan adanya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan. Nah, dalam kotak ini seharusnya ini menjelaskan tentang pelapisan sosial atau stratifikasi berdasarkan pengertiannya. Dengan demikian, pengertian stratifikasi adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Ingat, ada vertikal dan ada horizontal. Horizontal yang datar begini.
kalau vertikal yang dari atas ke bawah. Jadi kalau stratifikasi adalah susunan masyarakat secara bertingkat, ya, secara bertingkat atau vertikal. Nah, stratifikasi lanjut. Dasar stratifikasi itu nah, dasar stratifikasi itu, jadi ada di tengah itu ada stratifikasi sosial, lalu ada di kolom-kolom selanjutnya itu, yang pertama adanya kekayaan, yang berikut adanya kekuasaan, yang ketiga adanya keturunan, ya. Dan yang keempat adanya kepandaian. Jadi dasar stratifikasi itu terjadi karena adanya kekayaan, adanya kekuasaan, karena keturunan, dan yang berikut karena kepandaian. Juga menyebabkan terjadinya stratifikasi atau tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat. Nah, kalau ini terjadi, maka akan ada tingkatan-tingkatan yang ada dalam masyarakat, maka akan ada pembedaan, maka akan ada pembedaan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga merasa berbeda, maka akan muncul masalah-masalah sosial, ya. Oke, baik, kita lanjutkan dulu. Nah, proses terjadinya stratifikasi ada yang melalui usaha, ada yang dilakukan secara otomatis. Kalau otomatis itu karena jenis kelamin, senioritas, dan keturunan. Ini proses terjadinya stratifikasi otomatis atau alami. Lalu melalui usaha, karena partai politik, perusahaan, dan atau angkatan bersenjata, ya, kalau melalui usaha. Nah, proses terjadinya stratifikasi kita lanjutkan. Nah, ini sifat-sifat stratifikasi. Ada aneka macam sifat, ya. Jadi ada tertutup, terbuka, dan campuran. Udah jam berapa ini? Oke, sudah 13 menit. Jadi ada tertutup, terbuka, dan campuran stratifikasi. Ya, kalau tertutup itu ciri-cirinya ada kasta, ada rasialis, dan feodal. Itu tertutup, dah pasti tertutup. Kalau terbuka, pekerja biasa menjadi pengusaha. Itu terbuka, pekerja biasa menjadi pengusaha. Orang tidak punya menjadi orang kaya. Itu yang terbuka. Nah, kalau campuran itu kombinasi di antara duanya. Kasta ksatria mempunyai status sosial yang tinggi di daerahnya, tetapi ketika pindah daerah ke tempat yang tidak menganut kasta, statusnya akan sama dengan orang lain. Yang campuran itu apabila berasal dari tempat yang menganut sistem kasta, lalu menikah di luar daerahnya yang menganut sistem kasta, maka di situ disebut dengan sifat stratifikasi yang ketiga, yaitu campuran. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikut kita melihat sifatnya sudah. Sekarang stratifikasi berdasarkan ekonomi. Nah, stratifikasi berdasarkan ekonomi, jadi ini agak kurang jelas, kacau jadinya.
tetapi nanti siswa-siswa sekalian bisa melihat di PowerPoint yang Bapak kirim. Boleh dibuka kembali sembari saya menjelaskan, ya, dibuka kembali. Jadi stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Satu, menurut Aristoteles, dia ada golongan sangat kaya, dan golongan miskin. Ya. Oke, menurut Aristoteles, golongan kaya. Ya. Sekarang menurut masyarakat industri, ada elit, ada profesional, ada semi profesional, dan terakhir karena skill. Ya. Kalian lihat teman-teman punya skill individu yang ada dalam masyarakat, ya. Stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Nah, ada elit, ada profesional, semi profesional, dan skill. Oke, baik, berikut kita lihat. Nah, ini yang terakhir itu juga ada semi skill dan unskill, ya. Semi skill dan unskill. Jadi elit, profesional, semi profesional, skill, semi skill, dan unskill. Itu masyarakat industri. Ketergantungannya pada kekayaan, bukan berarti untuk masyarakat industri ini terlebih untuk mengandalkan diri sendiri, karena ketergantungannya tidak lagi pada alam, tetapi pada kehidupan-kehidupan yang ada di sekitarnya, bukan lagi tergantung pada alam. Oke, baik, sekarang sudah berapa menit? Ya, sudah 18 menit. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya, ya. Kita akan lanjutkan ke video yang berikutnya. Untuk sementara waktu Bapak kira cukup di sini dulu, ya. Untuk sementara waktu Bapak kira cukup di sini dulu. Semoga dapat dicermati dengan baik, karena videonya ini agak panjang. Bapak belum memberikan tugas, jadi selamat mempelajarinya kembali. Dan untuk materi bab 2 ini Bapak akan kasih lagi satu video. Setelah itu baru ada tugas. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati.